Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alia Dwi Farsila Muhaida dengan NIM 0303232055. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah konseling dengan dosen pengampu Dr. Yanti Arsini, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang merespon atau responding. Kira-kira responding itu apa ya? Nah, merespon adalah tindakan, reaksi, atau balasan yang diberikan oleh seseorang atau organisme terhadap suatu stimulus, pertanyaan, dan kejadian dari luar. Konsep ini berakar kuat dalam psikologi behaviorisme pada awal abad ke-20. Ivan Pavlov pada awal 1900-an menemukan pengkondisian klasik menunjukkan hubungan langsung antara stimulus dan respons. Dan B.F. Skinner pada pertengahan 1900-an mengembangkan pengkondisian operan, fokus pada bagaimana konsekuensi, yaitu penghargaan atau hukuman, mempengaruhi respons sukarela. Nah, dalam komunikasi, respon disebut umpan balik atau feedback yang memastikan pesan telah diterima dan dipahami. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap merespon. Yang pertama, yaitu membangun hubungan. Nah, tahap awal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi klien. Lalu yang kedua, eksplorasi dan penilaian. Setelah hubungan terjalin, fokus beralih ke pemahaman mendalam tentang masalah klien. Nah, yang ketiga, penetapan tujuan. Tahap ini melibatkan kolaborasi dengan klien untuk menentukan apa yang ingin mereka capai melalui proses konseling. Keempat, intervensi dan aksi. Di tahap ini, konselor menggunakan berbagai teknik dan pendekatan teoritis untuk membantu klien mencapai tujuan mereka. Nah, yang kelima, dan yang terakhir, yaitu evaluasi dan pengakhiran. Tahap akhir ini terjadi ketika tujuan konseling telah tercapai atau klien merasa siap untuk mandiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk responding. Nah, yang pertama itu adalah keterampilan mendengar. Ini bukan hanya tentang mendengar kata-kata, tetapi juga memahami perasaan dan makna di baliknya. Yang kedua, keterampilan bertanya. Pertanyaan digunakan untuk mengumpulkan informasi, memperjelas, dan mendorong eksplorasi diri pada klien. Keterampilan mempengaruhi dan mendorong perubahan. Nah, respons ini membantu klien bergerak maju dalam proses terapi dan mencapai tujuan mereka. Nah, yang keempat ada keterampilan membangun hubungan. Nah, di sini ini adalah respons nonverbal dan sikap mental yang menunjukkan kehadiran dan penerimaan konselor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam merespon. Yang pertama ada mendengarkan aktif, yaitu memberi perhatian penuh pada perkataan verbal dan non-verbal klien untuk memahami perspektifnya secara mendalam. Nah, yang kedua, yaitu ada empati. Nah, empati ini adalah menunjukkan pemahaman dan penerimaan terhadap perasaan serta pengalaman klien, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Yang ketiga, ada namanya keaslian atau kongruensi. Nah, ini adalah menjadi diri sendiri, tulus dan transparan dalam interaksi yang membantu membangun kepercayaan. Yang keempat, yaitu penerimaan tanpa syarat. Nah, yaitu menerima klien apa adanya tanpa menghakimi, terlepas dari pikiran, perasaan, atau perilakunya. Nah, yang kelima ada keterampilan bertanya, yaitu mengajukan pertanyaan terbuka dan terfokus untuk mendorong eksplorasi diri klien dan memperjelaskan isu yang dihadapi. Nah, yang keenam yaitu ada ringkasan dan refleksi, yaitu membantu poin-poin penting yang disampaikan klien dan merefleksikan kembali perasaan atau ide utama mereka untuk memastikan pemahaman yang akurat dan terpadu. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang tahap-tahap, aspek, bentuk dari keterampilan merespon atau responding. Nah, di sini saya akan juga menampilkan video praktek konseling dengan keterampilan merespon. Selamat sore Siti, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk berkonseling bersama saya. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Iya, selamat sore Bu.
koordinator organisasi atau koordinator acara. Iya Bu, jadi semua keputusan-keputusan itu, bahkan keputusan yang kecil pun itu tuh harus melalui saya Bu. Saya juga susah gitu Bu untuk memberikan tugas atau mendelegasikan tugas-tugas seperti itu ke teman-teman organisasi saya, karena saya khawatir nih Bu, kalau misalkan orang lain yang mengerjakan hasilnya itu kurang maksimal, kurang sesuai dengan yang saya mau. Sebenarnya itu sih Bu. Oh, jadi sumber masalahnya itu bukan karena pekerjaan yang harus kamu kerjakan dalam organisasi ya, tapi kamu itu enggan gitu yang ngasih tugas kamu ke orang lain. Iya Bu, jadi memang saya ini perfeksionis banget di organisasi saya, saya benar-benar memperhatikan detail-detail kecil dan pekerjaan yang saya kerjakan, ini dikerjakan oleh teman saya juga. Saya perhatikan apakah ada kesalahan. Saya takut banget ada kesalahan-kesalahan seperti itu Bu, tapi karena saya terlalu memberikan perhatian yang banyak ke organisasi saya, hasilnya karya saya, nilai saya, dan pekerjaan saya itu jadi berantakan Bu. Oke, terima kasih ya Siti udah mau berbagi perasaannya kepada saya. Jadi kan kita di konseling ini untuk menemukan titik terang ya atas masalah kamu. Jadi tujuan spesifiknya apa nih terkait pengelolaan waktu kamu antara waktu kuliah dengan waktu organisasi? Kalau saya sih Bu, saya sebenarnya ingin setidaknya saya itu punya waktu, saya itu bisa ngabisin waktu yang jelas gitu untuk belajar, untuk mengerjakan tugas-tugas saya, untuk ngurusin pekerjaan saya tanpa harus diganggu sama urusan-urusan organisasi, kegiatan organisasi, misalnya kayak 3 jam gitu setiap hari di sore hari gitu kan Bu. Dan saya pun sebenarnya pengen banget berani untuk nolak ataupun memberikan atau mendelegasikan tugas-tugas saya sebagai koordinator acara ke yang lain, misalnya kayak dua tugas itu organisasi setiap itu. Oke, bagus Siti. Itu adalah tujuan yang sangat terukur ya. Bisa menjaga waktu belajar 3 jam dan menerapkan delegasi di organisasi juga. Coba kita fokus dulu sama kamu dalam berorganisasi. Tugas kecil apa yang saat ini Anda lakukan di organisasi yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh orang lain? Seperti menghubungi vendor catering kali ya Bu, atau mungkin misalnya kayak membuat draft-draft media sosial yang harus diposting di Instagram organisasi kami. Biasanya saya selalu melakukan sendiri. Oke, bagus Siti. Untuk minggu ini tantangan kamu adalah memilih satu tugas dari daftar itu ya. Misalnya menghubungi vendor dan secara formal itu menugaskan kepada anggotamu yang lain. Nah, bagaimana cara Anda berkomunikasi supaya dapat mendelegasikan tugasnya kepada anggota yang lain? Mungkin bisa dengan memberikan panduan yang jelas kali ya Bu. Juga saya menawarkan diri untuk bisa cross check atau periksa ulang pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan sama teman saya di akhir. Jadi saya tidak harus mengerjakan dari awal gitu. Jadi saya bisa ngecek aja kalau misalkan saya takut tuh salah. Oke, bagus sekali ya Siti. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah mendelegasikan tugas kecil ya kepada anggota kamu, dan juga kamu bisa menjaga waktu belajar kamu juga. Apa kamu siap? Iya Bu, saya juga merasa lebih ringan sih sekarang setelah cerita ke Bu. Saya juga tahu apa yang harus saya lakukan, dan saya juga tahu harus melakukan apa, bukan cuma harus merasa panik-panik gitu sih Bu. Makasih ya Bu. Oke Siti, terima kasih ya sudah berkonseling kepada saya hari ini. Dan juga sesi konseling kita akan segera berakhir. Dan semoga di sesi konseling kita selanjutnya dapat lebih baik ya, ada kemajuan gitu. Nah,
tadi kalian sudah melihat bagaimana cara melaksanakan keterampilan merespon dalam melakukan konseling. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.